Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Insya Allah tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu berdoa satu sama lain agar tidak terdampak dari COVID-19. Semoga kondisi seperti ini akan segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah untuk belajar dengan tatap muka. Baik, pada kesempatan ini kita akan memulai lagi pembelajaran kita melalui video, karena di pekan-pekan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembelajaran di bab 1 dan bab 2. Nah, pekan lalu Pak Guru hanya memberikan topik tentang konfirmasi penugasan. Itu bertujuan untuk adik-adik tidak ketinggalan penugasan yang Pak Guru kasih. Hingga jangan sampai kalau sudah masuk bab 3 ada yang kaget, alah tugasnya sudah banyak. Ya, jangan seperti itu. Padahal Pak Guru juga memberikan penugasan itu cuma sesuai bab 1 tugas. Jadi 1 bab 1 tugas. Yang mana berarti di bab sebelumnya ada 2 tugas yang Pak Guru sudah kasih. Nah, tapi dilihat di opsinya kok ada 3 Pak Guru. Nah, di tugas yang 1 itu yang paling pertama itu cuma tahsin awal pertemuan kita. Nah, itu pun kita cuma sekedar membaca atau mengikuti apa yang Ustadz baca di video itu. Jadi, Pak Guru akan ulangi, jangan menunda penugasan yang Pak Guru kasih. Kita sudah masuk ke bab 3. Insya Allah kalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan tugas-tugas atau pelajaran-pelajaran yang lain. Baik, kita masuk materi hari ini tentang kuatkan iman dengan berbagi. Materi tentang kuatkan iman dengan berbagi, kalau dibaca atau dicermati ringkasnya, itu masih berhubungan dengan bab 2 tentang infak ya. Tentang infak. Namun ya bab 2 kita lebih fokus kebanyakan di ayat Al-Qur'an. Nah, di bab 3 kita akan lebih membahas tentang materi itu akan berhubungan dengan hadis yang dibahas seperti itu. Jadi kalau di bab 2 itu tentang Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Nah, di bab 3 kita akan lebih fokus di hadis yang dibahas. Kita lihat. Nah, yang kita bahas akan itu berhubungan dengan hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah dan Bukhari dan Hakim bin Hazam. Kalau dilihat dari 2 hadis ada kata dan di sini, berarti akan kita bahas adalah 2 hadis yang berhubungan tentang kuatkan iman dengan berbagi. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi inti kita, dari 2 gambar ini akan mencerminkan apa yang kita bahas. Gambar ini menunjukkan bahwa di luar sana ada orang yang lebih susah dari kita. Kenapa gambar ini? Karena dengan melihat orang yang lebih bawah dari kita, lebih membutuhkan, kita akan memotivasi diri kita sendiri untuk berbagi dengan yang lain. Berbagi itu tidak menuntut kita harus kaya dulu atau berkecukupan dulu. Kita mempunyai uang yang cukup atau sedikit, tapi kita bisa berbagi dengan orang itu lebih baik daripada menunggu kita kaya dulu. Nah, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kalimat ini menunjukkan bahwa menjadi seseorang atau menjadi muslim yang baik adalah selalu menjadi orang yang selalu memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi memberi itu tidak menunggu kita kaya atau menunggu kita berkecukupan, tapi memberi itu sebagaimana kita sudah mempunyai uang walaupun sedikit, tapi bisa kita memberikan kebahagiaan bagi orang lain agar mereka merasa terbantu dan bisa mencukupi kebutuhan mereka. Baik, insyaallah kita lanjut. Kompetensi inti
Ini adik-adik bisa baca apa saja yang akan kita pahami nanti di bab ini. Kompetensi dasar kita lihat di sini. Yang akan kita bahas nanti adalah keutamaan berinfak. Dari infak itu akan menjadi manifestasi keimanan seseorang. Nah, sebagaimana tema hari ini adalah keimanan dengan berbagi. Nah, kalau kita berinfak, takwa kita atau keimanan kita bakal naik. Seperti itu. 2.3 bahwa menjalankan sikap peduli kepada sesama. Dengan belajar ini kita akan termotivasi untuk peduli kepada sesama atau peduli kepada orang yang membutuhkan. Dan terakhir, dengan belajar pada bab 3 ini, kita akan menganalisis kandungan pada hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah, ya, hadisnya ini, dan hadis tentang pada Bukhari dan Hakim bin Hizam. Nah, pertemuan ini akan kita bagi dua. Pertemuan satu adalah hadis ini, dan pertemuan 2 adalah hadis ini, ya, insyaallah dengan sehat walafiat, ya. Langsung saja kita masuk pada materinya. Baik. Berbicara tentang iman, iman adalah dasar segala aktivitas umat Islam. Adalah dasar segala aktivitas. Apapun yang adik-adik kerjakan, kalau didasari iman, insya Allah dapat pahala. Dasarnya, kalau kita bantu orang lain, kita mengharapkan ridha Allah, berarti itu satu kebaikan, bukan menjadi untuk orang berniat untuk mengatakan bahwa kita orang baik, tidak, tapi iman kita adalah dengan cara mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman pasti meyakini bahwa rezeki, ya. Bicara tentang iman, karena kita berbicara tentang berbagi, poin awalnya adalah rezeki. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sebagai amanah terhadapnya, ya. Dan karena rezeki diterimanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Rezeki itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara infak dan sedekah. Karena infak dan sedekah adalah salah satu bentuk amalan yang lahir dari keimanan. Nah, dengan keimanan itu, orang beriman akan mendermakan rezekinya dengan ikhlas karena Allah, tanpa berharap pujian. Jadi kalau orang berinfak, orang yang punya uang walaupun sedikit, dia akan membaginya kepada orang yang membutuhkan dengan dasar iman. Iman itu tidak berharap pujian, tidak berharap popularitas atau balasan apapun. Oke? Tidak boleh berharap ketika berbagi kepada orang lain mengharapkan pujian, popularitas atau balasan apapun. Orang beriman, ya, tentang berbagi, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas infaknya dan sedekahnya dengan mencukupkan dan menyucikan dirinya. Jadi kalau orang bersedekah itu untuk menyucikan diri kita, menyucikan diri orang itu, bukan mengharapkan orang lain membalas kebaikannya. Oke? Itu ringkasan daripada tentang iman yang berhubungan dengan berbagi, atau pada hal ini tentang infak dan sedekah. Hadis yang kita akan bahas hari ini adalah hadis riwayat
ayat riwayat Bukhari Muslim dan Abu Hurairah, dan hadis riwayat Bukhari dan Hakim bin Hizam. Nah, pada hari ini kita cuma akan bahas ini, yang satu ini. Oke, kita baca. Pahami baik-baik apa yang Pak Guru baca, biar kita tidak salah fokus ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Perhatikan baik-baik bacanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbahul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Nah, artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau orang-orang bakhil. Di hadis ini berbunyi tentang doa malaikat kepada orang yang ketika menafkahkan hartanya, malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah pengganti, ya, pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Dan satunya berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau orang bakhil. Jadi nasihat buat kita, jadilah orang yang selalu berbagi, karena malaikat mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang selalu berinfak. Tapi malaikat juga berdoa kepada orang-orang yang bakhil untuk menahan hartanya dan menangguhkan semua rezeki dan memberi kehancuran atau kebinasaan. Paham ya? Insyaallah selalu menasihati diri kita untuk selalu berbagi. Nah, terakhir kita akan bahas tentang penjelasan hadis seperti bagaimana Pak Guru bahas tadi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Jadi kalau orang berinfak, Allah bilang, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah dan akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Oke, nanti ada kisah di sini, bisa adik-adik baca bagaimana tentang hikmah daripada berbagi. Nah, dalam penjelasan ini bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik kepada orang yang berinfak
dan mendoakan juga agar Allah Subhanahu wa taala melaknat dengan menghancurkan dan membinasakan orang-orang yang bakhil. Ya, tidak boleh bakhil, tidak boleh kikir terhadap hartanya. Nah, sebagaimana orang beriman, ya di sini, yakinlah bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan. Siapa yang tidak yakin bahwa malaikat doanya itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan doa ini kita harus paham bahwa ketika kita melakukan infak, kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Sebaliknya kalau kita kikir, pasti Allah akan balas dengan cara kehancuran. Ayat terakhir, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un illa liman irtada wa hum min khasyati mushfiqun. Allah mengetahui segala sesuatu di hadapan mereka, malaikat, dan di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pembahasan hari ini kesimpulannya adalah hadis Nabi tadi menceritakan dua malaikat yang mendoakan dua orang yang berbeda, yaitu orang yang berinfak, ini Allah balas dengan sebaik-baik balasan, dan orang yang satunya orang yang kikir, malaikat juga mendoakan agar mereka itu dibinasakan. Oke, jadi motivasi hari ini juga, jadilah orang-orang yang selalu berinfak dan bersedekah. Walaupun tidak harus kaya dan berkecukupan, kita mempunyai uang yang lebih sedikit saja sudah bisa berbagi kepada sesama. Insya Allah bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua. Insya Allah kita akan kembali kepada video pembelajaran berikutnya di pekan depan. Dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.